Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang kertas kerja pemeriksaan. Apa itu kertas kerja pemeriksaan? Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi mata kuliah Financial Audit 1. Kertas kerja merupakan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sebelum sehubungan dengan audit. Contoh kertas kerja adalah catatan memo, hasil analisa jawaban konfirmasi, client representation letter, komentar yang dibuat atau didapat oleh akuntan meriksa, tembusan atau kopi dari dokumen penting dari suatu daftar baik yang diperoleh ataupun yang dapat dari klien dari verifikasi oleh akuntan. Kemudian kertas kerja dapat berasal dari klien, hasil analisis auditor, dan pihak ketiga yang independen. 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja. Yang pertama, dasar untuk perencanaan audit. Kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas dan sebagai dasar untuk menelaah oleh penyedia dan partner. Isi dari kertas kerja yang pertama, audit pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Kemudian, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan yang diberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Tipe kertas kerja audit. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Setiap kertas kerja harus diberi indeks, dapat di sudut atau di sudut bawah. Pencantuman indeks silang atau cross index harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, indeks silang dari skedul utama, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya, indeks silang antar skedul pendukung, indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjustment, indeks silang dari skedul utama ke working trial balance, dan indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, printout komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama, indeks angka kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka. Sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang diberikan. Contoh, 6 skedul utama. Jadi kas 61 adalah kas. Kemudian bank adalah 62, konfirmasi bank adalah 63, dan kas kecil adalah 7. Skedul utama piutang usaha dan piutang wesel. Berarti 71 adalah piutang usaha, 72 piutang wesel, 73 konfirmasi piutang usaha, 74 cadangan kerugian piutang usaha. Itu adalah metode-metode dalam pemberian indeks terhadap kertas kerja. Indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi huruf, sedangkan skedul pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. Contohnya A skedul utama. Jadi kas adalah A1, kemudian bank adalah A2, konfirmasi bank A3, dana kas kecil A3. Angka berurutan kertas kerja diberi angka yang berurutan. Skedul utama kas adalah kas, bank, konfirmasi bank, dan dana kas kecil.
Kemudian pengarsipan dan kepemilikan kertas kerja. Yang pertama, pengarsipan kertas kerja auditor. Auditor harus biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan yang disebut arsip kini atau current file. Kemudian ada kertas kerja arsip permanen atau permanent file untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Contohnya anggaran dasar pedoman akuntan. Kemudian kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja audit akuntan yang disusun selama pelaksanaan audit, baik yang disusun oleh auditor sendiri maupun yang disusun oleh klien untuk auditor, adalah milik auditor atau akuntan publik. Oleh karena itu, semua kertas kerja tersebut harus disimpan oleh auditor dengan sebaik-baiknya, dalam arti disimpan secara teratur sesuai dengan urutan yang logis. Oke, sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.